lagi di podcast Hipmi Mampir Mampir Bos. Bos. Jadi hari ini kita ada di podcast sudah episode ke-8. Udah banyak juga ya. Udah banyak juga karena Hipmi kan punya banyak banget pengusaha muda yang inspiratif. Jadi harus didatengin satu-satu. Nah, hari ini kita udah di episode ke-8. Kita akan ngobrol-ngobrol seru. Hari ini ada aku, Zerlin, sebagai host bareng dengan Muhammad Hafiz sebagai host kedua. Hari ini kita mampir ke salah satu pengusaha muda dari Surabaya, Hipmi Surabaya, yaitu Mas Wira. Halo Mas Wira. Nah, hari ini kita akan mengulik Mas Wira ini mempunyai bisnis apa sebagai direktur utama ya. Kalau tidak salah, direktur utama di salah satu di bisnisnya. Nanti boleh cerita nih Mas Wira pengen mengulik kayak bisnisnya apa sih gitu. Mungkin bisa sharing ya. Iya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu bisnisnya bergerak di bidang apa? Jadi nama PT saya itu PT Linus Trans Indonesia. Nah, saya ngawali di tahun 2019. Jadi awalnya ya sempat bekerja di perusahaan tambang dulu di Tembagapura pernah. Kemudian di perusahaan logistik project, dan saya lama di Indonesia Timur tuh Mbak. Jadi akhirnya banyak di tempat kerja tuh yang minta tolong untuk Mas bisa nggak handle project pengiriman ke sini, handle di sini. Nah, lama-lama kok makin banyak, akhirnya udahlah, kayaknya saya juga ada keinginan supaya bisa mandiri. Akhirnya mulai tuh 2019. Nah, akhirnya mulai mendirikan sendiri, awalnya pinjam bendera, terus kemudian sudah cukup punya modal, akhirnya bikinlah PT Linus Trans Indonesia ini dengan berbagai perizinannya. Jadi ya alhamdulillah manual, kan ada tuh jalur-jalur yang kita kalau mau buat perizinan itu ada yang pakai calo, tapi ternyata di Surabaya ini mudah. Jadi dinas penanaman modalnya juga enak, terus kemudian dinas perhubungannya semua saya jalani dengan manual, akhirnya bisa sampai keluar izin jasa pengurusan transportasi gitu. Oke, berarti dari tahun 2019 sekarang udah 7 tahun ya? Iya, 7 tahun ya. Masuk tahun itu nggak udah nggak ngitung ya, kalau udah fokusnya sama usaha udah nggak ngitung. Oke, nah kalau jasa-jasanya tuh apa aja produk dan jasanya yang ditawarkan? Jadi prinsipnya kita kan mengirimkan barang dari titik A ke titik B, semua logistik prinsipnya seperti itu. Tapi ada yang spesial dari kita itu integrated logistik. Nah, kita kalau mengenal logistik itu sebenarnya kita bisa bagi 3. Ada first mile, mid mile, sama last mile. Nah, last mile itu apa sih? Last mile itu yang sering dijumpai oleh masyarakat atau kawan-kawan yang suka main e-commerce tuh. Jadi kayak JNE, JNT, Ninja Express, termasuk Shopee Food atau GoFood, itu adalah yang last mile, artinya kurir terakhir yang sampai di customer. Nah, kita ini masuk yang first mile atau mid mile, yaitu dari B2B ya, dari industri ke distributor. Jadi pengirimannya dalam skala kontainer. Kadang kita sewa satu kapal gitu. Kadang juga dan lebih seringnya sih truk-truk dalam ukuran trailer begitu ya. Tuh, tapi untuk pengiriman kurir yang motor atau mobil kita enggak. Dan kita hanya domestik. Nah, Mas Hafiz ini yang jagonya ekspor impor. Gitu. Oke. Nah, berarti tapi ini kan nggak semua orang tuh awam ya dengan bahasa logistik, yang ternyata ada yang tadi logistik yang last mile, mid mile sama first mile. Nah, mainnya kan di first mile. Itu tapi kayak makna integratednya sendiri tuh apa sih yang membedakan sama kayak logistik lain yang tadi nggak integrated? Logistik kan ada pelayaran, kita kemarin ada tracking, ada pergudangan. Nah, orang kalau misalnya satu pabrik ya, Unilever, saya mau ngirim barang saya ke Surabaya, ke Makassar misalnya gitu ya. Berarti kan itu kan tidak hanya melalui satu mode transport kan. Dia kan nggak mungkin truk langsung sampai Makassar, pasti kan ada proses dan kapal. Nah, perusahaan itu berbeda-beda. Pelayaran itu ada PT-nya sendiri, truk ada PT-nya sendiri. Nah, kami JPT Linus Trans ini kita mengurusi dari pintu ke pintu. Nggak perlu mikir truknya pakai apa. Pindah vendor lagi. Nah, kita integrate, jadi udah order dari pasar, bahkan kalau ada penumpukan atau gudang kita bisa nyediakan. Jadi mulai end to end prosesnya.
gitu. Oke. Berarti produk yang dijual itu mesti door to door atau bisa kayak custom clearance-nya aja atau bisa kayak tracking-nya aja? Sebenarnya kita bisa juga jual eceran ya, terpisah trackingnya toh atau kapalnya toh. Tapi kalau customer nggak mau ribet, ya udah semuanya all in itu udah. Bener sih. Dan cuannya juga lebih cuan kalau Betul. kita door to door kan. Kalau potongan-potongan tuh biasanya ya kita berarti kan di distribusi ya marginnya gitu. Nah, kalau udah jalan selama 7 tahun ini sebenarnya kayak di industri ini tantangan terbesarnya tuh biasanya apa sih, Mas? Nah, tantangan besar tuh kayak mungkin Mas Hafiz juga paham. Ini kan kita lagi namanya dolar naik, berarti kan komoditas turun ya. Sedangkan pemain tetap. Berarti kan itu tantangan tuh. Jadi jumlah barang yang dikirim itu jumlahnya tuh menurun, tapi pemainnya tetap. Akhirnya kan kita harus pinter-pinteran diferensiasi kan, Mbak. Jadi kalau kita layanannya sama dengan yang lain, apa yang membuat customer milih kita nih? Kayak gitu. Akhirnya ya itu jadi tantangan kita. Terutama kalau misalnya komunitas turun, COVID gitu apalagi ya. Terus kemudian sekarang ada dolar naik, otomatis kan jumlah produksi industri juga turun. Akhirnya kita ini mikir, oh apa sih yang bisa narik orang? Jadi orang kalau ngirim semuanya sama-sama bisa sampai. Tapi di Linus kami punya sistem monitoring real time. Jadi kayak GoFood gitu. Tapi ini kapal di laut bisa dilacak. Posisinya real time. Jadi kita ada aplikasi. Nanti ada di video itu ada. Jadi itu kita kasih dengan harga yang sama dengan pengiriman kompetitor lain, tapi mereka lebih tenang. Oh, di Linus ini ada website yang bisa kita input nomor kontainer atau nama kapal bisa dilacak real time gitu. Oke, jadi mungkin dibanding logistik lain yang first mile tadi, kayak value added-nya itu di kita digitalisasinya itu digitalisasi, ya. betul. Oke, menarik. Nah, terus gimana sebenarnya kalau kayak gitu tuh sistem bisnisnya adalah misalnya ada customer datang, itu kebanyakan berarti kan B2B ya? B2B. Mostly. Nah, itu biasanya cara customer bisa tahu Linus Trans itu channelnya paling efektif dari mana? Mereka reach out kita gitu ya. Jadi kita sih awalnya sih pakai dari jaringan pertemanan. Kan kita juga ikut asosiasi juga tuh di kita ada NLC gitu. Nah, termasuk HIPMI ini salah satunya. Ketemu beliau-beliau ini kan. Terus kemudian ikut Kadin. Terus yang lain itu banyak kita pakai namanya Search Engine Optimizer, SEO juga yang ada di Google. Nah, biasanya dari satu customer yang dia istilahnya engage sama kita datengin, kita ajak meeting untuk berkenal lebih jauh. Jadi dia mulai paham tuh spesialisasinya di mana. Nah, orderan pertama dia itu adalah penentu dia apakah dia balik lagi sama kita. Nah, itu yang harus kita jaga retensinya. Misalnya kalau orang beli di kita nih tiap hari pelanggannya baru, sama bedanya satunya pelanggannya yang sama dia order lagi. Berarti kan kita bisa notice bahwa yang pelanggannya itu repeat order itu kan puas ya. Kalau pelanggan baru itu kan nyoba nggak balik lagi. Nah, kita berusaha mempertahankan retensi ini ada. Kita hitung tingkat retensi kita berapa persen sih dari 100 customer, berapa persen yang balik lagi order. Nah, itu yang kita jaga tuh. Nah, gimana tuh selama ini menjaga retention rate-nya supaya tetap tinggi ya. Jadi kita kayak jangan sampai dia itu orang itu kan kalau bisnis logistik itu kan sebenarnya kalau Mbak Zerli itu mau ngirim barang ke saya, yang Mbak paling secara ini ya di bawah alam sadar pasti yang Mbak utamakan adalah bisa dipercaya apa enggak, benar nggak? Iya, ya? betul. Bisa dipercaya nggak? Barangku aman kan nggak? Kayak gitu kan? Iya. Barangku bisa dimonitor nggak? Itu yang kita berikan ke dia. Jadi mulai dari sejak barang kita terima, dokumentasinya jelas, kita berikan Pak posisi truknya bisa dilacak, kapalnya juga kita berikan link tuh untuk mereka bisa ngelacak posisinya. Terus jangan sampai dia nunggu. Kalau perlu misalnya per hari dari tim kita ngupdate Pak, barang udah sampai sekian statusnya seperti ini. Jadi kayak komunikasi sama customer juga harus dijaga banget ya. Harus juga. Jadi kan deg-degan mereka. Terus kalau misalnya ada kendala misalnya pasti ya gitu dalam pengiriman kan ada aja ya, mungkin Mas Hafiz juga ngalamin ya, kita ada trouble di jalan. Tapi kan pas kita sampaikan ke dia, Pak, kita udah kirim truk pengganti, walaupun di kita rugi kan ya. Tapi sebenarnya rugi di situ aja, tapi besok-besoknya dia happy kan. Akhirnya saya pakai ini aja lah gitu, pakai Linus Trans atau pakai CSB lagi karena tanggung jawab gitu. Bahkan kita sering dapat customer yang dia tuh cerita, saya dapat dari sebelah tuh lebih mahal Pak gitu. Tapi kita udahlah sama Bapak aja
lebih jelas ininya ya gitu. Nah itu kan kayak jadi apa namanya tuh suara customer juga yang kita catat gitu. Cuman Itu kalau sih. dari Linus Trans sendiri itu customer-nya emang yang end to end atau yang dari distributor juga, dari logistik juga, kayak gitu. Nah ini masuk strategi bisnis Mas. Kalau Linus mungkin dari 100% kita 60% ya itu sampai 70% itu dari logistik tapi yang internasional. Gak apa-apa ya saya sebutin di sini. Jadi ada namanya kayak Hansa Meyer, Kuehne Nagel, terus kemudian kayak OOCL kayak gitu, terus apa namanya tuh Altus. Nah mereka ini sebenarnya logistik yang internasional tapi butuh kepanjangan tangan untuk meneruskan ekspor mereka di Indonesia. Kalau segitu kita maintain. Kenapa? Karena mereka bayarnya jelas yang penting. Kita pengusaha kan mau ini kan ya, mau apa customer yang bayarnya jelas, terus kemudian punya komitmen dan mereka punya sistem. Nah, selebihnya yang 40% rata-rata ada juga yang dari project-project itu. Project-project yang apa namanya, ada juga yang perorangan tapi megang project. Tapi kalau sampai end user yang kecil-kecil sih UMKM kita paling kita ada LCL. Jadi kalau orang UMKM dia jualan kayak produk plastik didistribusi ke daerah di Indonesia Timur, Makassar, Ambon atau Jayapura itu kita bisa UMKM. Kayak ini rombongnya ayam-ayam chicken yang franchise, nah itu kita itu bisa. Wow, keren banget ya. Jadi, nah tadi kan sempat mention pengiriman sampai ke Indonesia Timur tuh. Berarti sekarang cabangnya udah berapa dan saya bisa pengiriman ke berapa daerah kalau Indonesia? Kita kalau cabang yang original kita maintain ya hanya Surabaya, Jakarta, Makassar sama Pekanbaru. Jadi untuk mewakili aja. Tapi untuk agen yang kita gandeng, Denpasar itu alat berat. Karena kita kan ada sewa alat berat. Jadi untuk yang lainnya daerah kita gandeng agen. Supaya ya, teman-teman kita lebih hemat juga kan, nggak harus karena logistik itu kan jiwanya tuh kolaborasi. Kan nggak mungkin kita punya kapal 50 ya. Terus kita harus beli lagi truk di seluruh Indonesia kan nggak, makanya itu harus berkolaborasi. Makanya kita tagline-nya integrate logistik. Jadi kita nantinya berbanyak partner, jaga hubungan baik. Jadi kemanapun tujuan customer yang kita perlu kita bisa sinergi sama partner yang di daerah timur. Cuman mungkin kalau menurut Mas Adit sendiri itu kalau pengiriman domestik itu tantangan terbesarnya apa Mas? Nah kalau tantangan domestik itu tuh infrastruktur sama ya masih kayak gitu. Saya tuh pernah Mas, saya pernah itu ngirim barang di PLTS Sumba Barat. Jalannya nggak ada. PLTS ada jalannya cuma sekitar 2 meter. Tapi PLTS itu hibah punya apa namanya tuh punya Jepang, waktu namanya Kyudenko ya. Kita ke sana yang dikirim barang besar tapi jalannya cuma 2 meter. Nah itu nguruh gitu. Kadang emang ada yang nggak bisa dilewatin sama trailer, harus di-stuffing pakai apa gitu ya. Iya, kadang-kadang kita harus. Nah, untungnya kita memang dari situ mulai terbiasa. Kita banyak alat yang kita bisa gunakan. Ada jacking, ada hand lift, ada ya kadang masyarakat juga itu bantu nguruk itu kalau di karena kita domestik itu tantangan terbesar kita adalah ini infrastruktur sama jalan mungkin itu ya. Sama kalau sekarang sih biaya solar. Nah, solar itu ini nggak menutup kalau di Jawa kita nyari aman ya barcode ya. Nah, walaupun sebenarnya untuk truk logistik itu kan bisa beli solar subsidi, tapi sekarang itu di Kalimantan baik di ini tuh lagi langka. Ya mau nggak mau kita harus naikkan sekitar 20-30% ya, tapi ya customer juga komplain juga, tapi alhamdulillah ada yang memahami gitu. Saya bisa sih ngantri solar misalnya gitu, tapi lama nunggunya barang ibu bisa harus booking dulu katanya. Harus 3-4 hari kan. Kadang kalau ibu mau cepet, yaudah saya separuh saya isi solar, separuh yang solar non subsidi, tapi ya harganya jadi menyesuaikan gitu. Nah mungkin karena customer kami ini kan banyaknya project ya, jadi nggak apa, ada juga yang customer yang sifatnya retail sama project itu karakter beda. Kalau project itu nggak sensitif harga naik nggak masalah asal barang dia sampai tepat waktu. Kalau yang retail barang dia agak lama nggak apa, tapi harga jangan berubah gitu. Kita harus dengar tuh mereka, oh gimana sih karakternya gitu. Cuman kalau domestik itu yang bikin mahal itu apakah di freight-nya atau di tracking-nya atau di mananya? Kalau domestik ya? Kalau menurut Mas Adi.
pertama yang paling bikin ini ya otomatis BBM-nya kalau sama daerah tujuan kita. Kita nggak nutup kemungkinan kalau daerah tujuan itu semakin terpencil, biasanya itu ada kita ibaratnya SPSI ya istilahnya. SPSI itu kan bukan SPSI Serikat Pekerja Tiongkok, ini organisasi lokal. Jadi uang portal begitu tuh itu nggak ada tuh kalau misalnya, karena kita tujuannya ke daerah kayak tambang-tambang misalnya di Lampung, Muara Enim atau ke daerah tertentu biasanya ada. Jadi untuk cost yang paling dominan menurut saya selain BBM itu solar, paling biaya koordinasi. Tapi selebihnya bisa ketebak, itu aja nggak bisa ketebak. Tapi biasanya kalau kita udah punya pengalaman, itu bisa. Gitu. Nah, berarti sebenarnya kan kalau bisa dibilang industrinya yang dijalankan oleh Linus Trans ini termasuk bisnis yang resikonya cukup tinggi ya. Karena sekali transaksi mungkin nominalnya kan pasti besar. Iya, kita biasanya Pak. Nah, biasanya kayak resikonya apa aja sih yang kalau boleh di-spill gitu? Tapi sebelum ngomong resiko, kami ini punya kelemahan gitu. Jadi lemahnya Boy, kami nggak bisa custom clearance. Kalau custom clearance itu jagonya Mas Hafiz. Jadi kalau buat saya seresiko-resiko mungkin karena udah memahami ya, seresiko-resikonya walaupun tantangannya alam, infrastruktur atau kami masih punya akal untuk bisa ini. Tapi kalau custom clearance mungkin Mas Hafiz lebih paham karena itu kalau udah jalur merah, jalur kan sekarang random ya, nggak ketebak ya. Nah customer kita walaupun kita nggak nangan itu, tapi kadang kita nunggu itu tuh, nunggu barangnya customer itu udah di export. Kadang truk udah datang, ternyata red line ya, jalur merah ya, nunggu SPPB keluar, nunggu itu bisa jadi besoknya. Kan truk udah nginep tuh, customer nggak mau dicas inap truk kan, biasanya gitu ya. Nah itu curhat itu udah stapel kan. Jadi ibaratnya gini, kalau mbak nunggu orderan aja Gojek sejam aja kan ngamuk kan ya orangnya. Ini sehari 2 hari nunggu udah datang nggak dimatiin kayak gitu. Jadi kalau tantangannya itu bisa jadi dari pengurusan administrasi, bisa jadi dari daerahnya sendiri. Kadang kita udah sampai sana jembatan putus gitu, ada banjir atau itu sering banget. Kalau hal-hal gitu yang project ya, kadang kita harus bawa pelat sendiri untuk memberikan landasan ke jembatan supaya memperkuat jembatan itu kalau memang barangnya berat. Kalau yang saya bilang tadi, kadang kita harus bekerja sama dengan masyarakat. Kalau memang itu sifatnya project ya kita uruk panggil minta tolong bantuan masyarakat atau desa setempat untuk nguruk karena kita sifatnya project. Nah kayak ini nih yang di Tuban. Nah di Tuban ini kemarin sih tantangannya paling ya ini biaya koordinasi sama aksesnya aja sih. Nah yang tadi sih, kalau ini kerjaan lain ini yang jadi ini contohnya barang-barang begini kan harus ekstra penanganan. Jadi kalau masuk kampung itu harus dikawal depan belakang karena kalau enggak jangan sampai tiba-tiba ada yang nyelonong, ada yang ini, nah gitu tuh. Itu sih tantangan kita. Nah, kalau tadi kan mungkin salah satu yang disebutin ya tiba-tiba harus nguruk jalan di tengah-tengah proyek yang mungkin udah dihitung awalnya berapa kan berarti kayak tambahan biaya gitu ya kan. Nah, terus kayak tadi misalnya ada truk yang tiba-tiba harus ganti truk di tengah-tengah karena pengiriman. Malah ada kapal kandas pernah kita. Wow. Kapal LCT itu yang kapal yang datar untuk alat berat Mas ya. Itu nyangkut di bibir pantai gitu karena pas surut gitu. Karena dia kehempas ombak, karena kan laut Banda itu kan terkenal ombaknya. Itu kita kalau sewa kapal memang harus perhitungan juga rutenya mana, kapasitas kapalnya cocok nggak di sana. Nah, kalau nggak cocok kapal itu terlalu kecil dengan kondisi ombak di akhir-akhir tahun ya, biasanya kalau bulan-bulan cuaca yang musim hujan September, Oktober, November sampai Februari itu kan ombak tinggi. Nah kapal itu bisa kehempas kandas gitu nanti, atau masuk sungai kandas yang kapal tongkang itu. Akhirnya nunggu berapa hari tuh? Nunggu kadang sampai 2 minggu. Terus kita pernah datangkan kapal untuk narik juga takbut tambahan gitu. Di situ ya udah resiko ya. Tapi pada saat kondisi yang kita tertekan itu, customer kan juga tertekan tuh katanya. Nah itu ada yang akhirnya gentle kita kan jangan sampai kita lari atau nggak bisa dihubungi. Nah itu yang itu yang paling sering terjadi tuh, nggak bisa dihubungi, takut barang gimana gitu kan. Sedangkan kalau kita lakukan itu ya mahal, tapi itu konsekuensinya gitu. Akhirnya kita tenang, barang tetap kita lakukan evakuasi, kita koordinasi.
tanpa biaya tambahan yang dibebani oleh Bapak. Cuma kita butuh kesabaran saja waktu. Nah, akhirnya mereka juga memahami dan karena namanya project tuh tingkat ketidakpastiannya tinggi. Gitu. Dengan semua ketidakpastian itu dan udah jalan selama 7 tahun, ada nggak sih kayak momen yang mungkin kan bisnis nggak selalu di atas ya, ada yang kadang di bawah, kayak yang akhirnya jadi lesson learn banget buat keberjalanan Linus Trans sampai hari ini? Ya pernah sih. Itu yang ada satu momen yang tahun 2023 gitu. Mungkin kalau dari sisi finansial ekonomi kita sangat turun malah di 2024 ya, waktu pergantian pemilu itu. Mungkin secara global memang kondisinya waktu itu kan deflasi ya, turun. Tapi ya buat kami yang paling jadi cobaannya tahun 2023. Jadi tuh yang kita kirim tuh radar untuk pulau terluar di Saumlaki, terus kandas. Kabar itu padahal itu barangnya juga barang yang sangat vital. Ya udah gitu kita dapat tekanan juga dari berbagai pihak lah gitu. Sampai kita harus koordinasi dengan komandan Lanal di Saumlaki, terus kita harus datangkan kapal logistik penarik dari Ambon untuk evakuasi gitu. Sampai upacara adat dengan warga setempat, bikin dia kan ada tuh kayak apa namanya ini kepercayaan lokal ya. Kalau kita Muslim ya, tapi masyarakatnya ini potong babi, Yeah. potong babi gitu. itu terjadi. Oke. Kemudian kapal itu udah dievakuasi dari nama pulaunya itu Pulau Sermata di daerah dekat Banda, namanya Pulau Sermata. Dievakuasi, akhirnya alhamdulillah bisa lepas, dibantu sama TNI AL waktu itu ya. Lepas akhirnya harus ini dulu inspeksi dulu sebelum lanjut ke jalan. Nah, kemudian udah geser itu ada ritual lagi, beda lagi, potong kambing kayak gitu. Iya, ada itu. Jadi di setiap daerah itu ada yang namanya ya begitulah gitu. Jadi kandas nggak bisa ditarik, kemudian masyarakat daerah menyarankan gini dulu Pak, potong kambing dulu Pak, itu potong kambing gitu. Ada itu. Ternyata meskipun perusahaan logistik ini harus adapt sama culture lokal ya. Iya banget gitu. Terus itu yang 2023 itu yang mungkin cukup lama ya, hampir 6 bulan akhirnya barang itu akhirnya udah diserah terima dengan baik dan nggak ada yang cacat lah. Proses evakuasi yang cukup lama. Ada juga yang unik itu waktu di Sumba Barat tadi sempat cerita itu untuk membuka jalan itu harus melewati kebun masyarakat. Mereka tuh komoditas utamanya tuh minti kacang minti sama jambu. Jadi kita kalau mau melebarkan jalan kan harus memangkas pohon mereka. Dia minta peranting itu 75.000 bukan per pohon. Peranting. Iya. Akhirnya kita nego-nego tapi mau mereka. Ternyata akhirnya mau dan mereka sendiri yang memotong. Tapi mereka merasa akhirnya happy karena dapat pekerjaan juga dalam proyek kita libatkan kayak gitu. Dan mereka senang juga. Jadi kadang di logistik kan tantangannya memang ya alam, budaya juga. Kita harus menghormati warga lokal juga ya kalau terjadi. Ada lagi yang unik nih kalau mau cerita. Boleh yang banyak di Madura banyak gitu. Kita narik kapal, ada lagi pernah juga kandas di daerah Kamal karena muatan terlalu berat, kemudian ternyata dia cukup ambles dan laut itu kan punya kedalaman ya. Dan kalau kedalaman kapal ini kita salah mengukur, maka kapal ini akan turun kan kalau udah diberi muatannya. Itu bisa nempel ke dasar lautnya itu. Kalau dasar laut cuma 3 atau 2 meter. Terpaksa kita harus narik tuh. Itu kita narik kita datangkan kapal penarik itu 2 unit tidak jalan. Nah, ada Pak Haji yang menawarkan bantuan pakai kren aja gitu. Pakai kren tua dia gitu. Tapi dia punya sistem pengalaman ya. Jadi dipasang tiang-tiang di pinggir laut, dia pakai sistem cutter. Ternyata bisa ketarik kabel itu. Saya juga heran. Iya. Cuman kalau dari Linus Trans sendiri sebelum proyek itu berjalan, Mas Adi itu gimana sih cara memberikan kepastian ketepatan waktu sampai bareng tujuan itu gimana? Kalau kita pasti udah berhitung, kapalnya misalnya kapasitas sekian DWT gitu ya, kecepatan sekian knot, kita udah ada aplikasi tuh yang untuk ngitung jarak mil, kemudian sekian knotnya, udah begitu. Nanti kita udah pakai hitung-hitungan matematis ya. Terus kadang ada misalnya ternyata kan ada angin musim barat, ada angin musim timur, ya kan di negara kita gitu. Nah
pas kita angin musim barat tapi pergi ke timur itu kapal ternyata makin lambat kayak gitu. Dan itu ada kita nggak terprediksi, makin lambat itu bisa jadi. Tapi itu ya hal-hal lucu ya, tantangan ya. Tapi itu hanya sekian persen dari 100% yang kita jalankan, paling sekitar ya di bawah 5 lah gitu, kejadian-kejadian gitu. Tapi selebihnya ya kita udah bisa prediksi. Dan pasti setelah satu kejadian itu kan jadi belajar ya untuk prediksi yang dia berikutnya kayak gimana. Udah jadi, oh berarti besok-besok harus cek nih, kalau Februari jangan langsung diiyain gitu, kita harus bener-bener ini kalau Februari atau Januari kita harus cek dulu arah sana gimana, ombaknya gimana gitu. Aku kira bakal waktu yang tahun-tahun COVID gitu loh yang turun tadi kan 2023 sama. Kalau cobaan ya, cobaan tuh ya mungkin tahun COVID ya, tapi kita masih bisa. Jadi kita kayak switch itu. Jadi kita ada yang retail, ada yang project. Itu tahun COVID itu projectnya turun, retailnya stabil gitu. Oh iya. Cuma kita banyakin apa namanya macam-macam lini usahanya. Jadi kalau yang ininya turun, ininya masih bisa baca. Cuma yang paling berat ya itu yang di tahun 2023 karena kayak itu udah sampai nazar, ada potong kambing gitu lah. Itu benar-benar tekanannya tinggi gitu. Kita udah banyak membahas tentang ibaratnya bisnis modelnya itu sendiri, perjalanannya seperti apa, karena kita pengen tahu dari point of view Mas Fira sendiri kayak sebagai pebisnis yang hitungannya usia masih muda juga gitu ya, udah mengerjakan bisnis model yang begitu resikonya cukup tinggi. Nah kira-kira apa sih tipsnya buat anak-anak muda atau ya pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia? Kalau in general ya, karena kebetulan kan saya ini kan memanfaatkan di Surabaya ini, jujur mungkin Mas Hafiz bahwa hub maritim di Indonesia ini kan pusatnya di Surabaya ya. Makanya itu yang kita manfaatkan, karena semua kapal yang ke Indonesia Timur itu berangkat dari Surabaya. Kalau dari iya dari Surabaya. Kalau dari Sumatera itu nggak dari Jakarta, itu ditarik pakai truk ke Surabaya. Oh, oke. Karena Sumatera ke Jawa itu nyambung. Makanya sebenarnya kita memanfaatkan potensi apa namanya Surabaya ini, siapa tahu untuk teman-teman di Surabaya, bisnis di logistik sebenarnya cukup sangat menjanjikan. Gitu. Tinggal kita kan tahu celahnya, pelajarinya dan bidangnya banyak. Tapi kalau in general buat saya bisnis itu ngawalinya dari kesadaran kita untuk melihat problem di sekitar tuh. Kayak Mbak Jerly kan, oh saya lihat COVID ini orang kesulitan untuk ke pasar kan, akhirnya bikin memudahkan orang untuk pesan sayur secara online gitu. Terus kemudian ada juga saya lihat teman-teman ada yang usaha potong daging gitu, lemuin, terus banyak juga yang usaha lain tuh sekarang kopi juga. Jadi bisnis tuh menurut saya ada dua, kita kalau mau main itu ya, ada Red Ocean sama Blue Ocean kan. Kalau Red Ocean itu kita ikut bisnis yang udah viral, kalau udah rame kita udah ikut aja, tetap kita laku tuh, cuman marginnya tipis. Iya berdarah. Tapi kalau kita punya pengetahuan lebih di salah satu bisnis yang punya detail yang cukup butuh ilmu yang tinggi, itu kita masuk ke Blue Ocean. Blue Ocean itu artinya belum ada yang main di situ nih, cuma kita aja, dan kalaupun ada yang mau coba main itu sulit karena barriernya sulit. Itu yang di Blue Ocean. Terus itu yang sedang kita coba. Linus ini awalnya tagline kami itu kan is Indonesia Expert, karena kalau buat orang Jakarta, apalagi customer kita banyak Jakarta, kalau dia ditanya ngirim ke Biak itu gimana, itu pasti nggak kebayang ya. Nah sedangkan kita bisa memprovide itu secara jadi kalau buat cara saya sih pelajarin aja yang menurut kita sukai, atau kita lihat problem di sekitar kita apa yang mau kita atasi, berangkat dari situ aja. Tapi kadang alasan yang banyak orang berhenti adalah kalau kita alasannya itu cari untung dulu. Nah biasanya itu nggak tahan lama. Tapi kalau alasan kita adalah menyelesaikan masalah atau mengangkat masalah di masyarakat yang bisa kita selesaikan, itu biasanya bisa bertahan daripada kita alasannya hanya untuk untung ya gitu. Karena yang membuat kita, kalau untung itu akhirnya kita pilih-pilih tuh. Nah, tapi kalau kita basicnya kesadaran dan fokus dalam masalah itu, orang jadi tahu, wah ini expert nih, saya jadi yakin karena dia semakin belajar, semakin ini kan kita jadi semakin tahu nih. Kita awalnya juga nggak langsung ngambil yang proyek besar, kecil-kecil aja, kontainer, gitu kan, tracking, terus lama-lama ke daerah kenal, oh bisa Pak ya, bisa, akhirnya kita kolaborasi.
sampai gitu. Jadi nggak harus dari awal menyediakan semua jasa dan produknya, gitu tapi aja. kayak makin nambah sesuai kebutuhan market gitu ya. Bisnis itu nggak bisa dipelajari teori kan ya, pasti kan kalau kita udah semua ya kayak learning by doing. Iya. Berobat sambil jalan. Terus pokoknya kita tahu jadi Surabaya pokoknya wangi saja. Budal dulu berangkat, terus apa jari nanti di tengah kita bukan hanya ketemu masalah, ketemu solusi juga, begitu. Terus pokoknya kita iyain aja. Iya. Nah akhirnya kan kita pernah tuh namanya bisnis itu yang paling penting itu juga jangan berhenti berinovasi. Kita udah nyoba, buka ini. Kayak misalnya kita udah buka nih Linux, kemudian kita coba lagi ikut nama waktu itu Surabaya Business Festival yang adakan HIPMI juga. Terus kita ikut juga Surabaya Startup Festival. Kita ikutin itu tuh. Menang kalah kita tujuannya apa? Untuk ngetes kapasitas kita sejauh apa sih dengan kompetitor yang punya ilmu lain. Dan itu ada kita sekali-kali, tapi yang terakhir kita yang ke event kedua atau ketiga itu kita dapat Best Startup Festival tuh, dapat. Jadi kita punya fasilitas di corridor space di cuma kita udah itu memang jadi udah ada fingerprint saya kalau misalnya sana pakai aja, cuman karena udah punya kantor ya udah. Kalau aku berarti Mas Fira cukup aware juga sama program Pemkot ya, maksudnya kayak ke penanaman modal. Biasanya kan ada kayak bisnis yang nggak mau repot lah ngurusin gitu. Tahu nggak kenapa itu Ana? Kenapa? Karena nggak punya duit tahu ya. Jadi kan mau nggak mau kita harus cari solusi yang ini kan ya, opsi yang paling murah kan. Tapi akhirnya kita jadi terlatih putar otak. Kalau kita nggak punya modal untuk ngurusin legalitas, ya udah kita ngurusin legalitas manual tuh, mau nggak mau. Boleh nggak di-share kira-kira point of view-nya Mas Fira dan pengalamannya selama ini, apa sih keuntungannya kita ikut mungkin komunitas pengusaha yang baik dimanapun lah, termasuk salah satunya HIPMI gitu. Boleh di-share? Banyak banget sih gini. Nah contohnya saya nggak sengaja berrelasi sama Mas Hafiz dan kakaknya. Dan kita transaksi mungkin udah lebih dari 1M mungkin ya, tapi emang nggak semua cocok lagi. Pas kita begitu partner cocok, ini kita bisa berkolaborasi. Jadi antara CSB, Cipta Sinergi Bisnis sama Linux, kita udah jalannya udah hampir 5 tahun mungkin, tapi memang nggak continue tiap bulan ada. Jadi pas ada project dari CSB minta ngirim punya customer yang waktu itu Zongtong atau apa ya, yang di sini tuh alat-alat Cina, kita kirim ke Morowali, itu ada 13 forklift sama 5 crane kalau nggak salah. Nah jadi nggak tolong kita, tapi sebaliknya kalau ada tracking ekspor saya minta tolong CSB ada 50 ada yang kirim mobil dari mana? Iya dari mobil, ada trailer 36 trailer tuh ke Lamongan Sorbis. Saya order dari ini, jadi contohnya ini kolaborasi tuh. Kolaborasi. Penting banget kolaborasi. Karena udah terbukti terjadi. Terus kalau kita kan di bisnis logistik kadang bosen tuh, aku pengen nyoba bisnis kuliner nih. Nah itu ternyata kan ada juga tuh ketemu Mas Khalid misalnya. Jadi menemukan partnernya tuh. Terus banyak lah, kalau kita ada masalah legal, kita bisa ngubungin, ada Mbak Nabila atau ada dia kan gitu. Biasanya di grup tinggal ada yang bisa Pasti ada. Jadi kita namanya pebisnis pasti erat kaitannya sama supply chain. Nah supply chain itu erat sama sourcing. Nah sourcing itu di HIPMI ini udah ada semua, tinggal aja pilih aja mana yang bisa disourcing. Sampai nanya komoditi juga di grup. Butuh ini ya. Atau butuh tracking yang alat berat atau sewa forklift atau crane, kita juga di Jalan Demak 326 Surabaya. Oke, kalau online-nya mungkin website atau? Ada, websitenya linustrans.id. Nanti di situ ada live chat, ada terhubung dengan WA juga, ada banyak opsi. Gitu. Ada fitur-fitur juga di situ, ada lacak posisi kapal, terus kemudian cek tarif, semua ada di website. Oke, sudah sangat digitalized. Pasti customer kalau mau butuh apa-apa gampang cari informasinya ya. Oke. Customer service-nya 24 jam. Customer service Kadang kalau agak lambat yang mungkin ketiduran. Oke, mungkin itu aja dari obrolan kita pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan berkolaborasi ke depannya. So, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di podcast HIPMI Mampir Bos. Bye.